Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ikhlas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali belajar bersama kita, masih dengan kitab yang sama, yaitu Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan walhamdulillah dengan izin dari Allah kita sampai pembahasan Al-Zahir wal Mu'awwal. Kemarin sudah kita baca ya, tapi belum selesai. Iya, Al-Zahir sama Mu'awwal kan? Sudah. Tarifnya. Oh, baru tarifnya ya. Berarti kita ulang saja kalau gitu ya. Mu'awwal sudah. Dohir? Dohir baru tarifnya. Udah selesai ya. Oke, kita ulang saja seperti itu. Dohir sama Mu'awwal kita baca. Setelah kita jeda kemarin untuk UAS dan juga daurah kemarin ya. Maka sekarang kita masuk al-zahir wal mu'awwal. Silakan dibaca. Ala maknan rajihin ma'a ihtimali wal misal. Baik, terjemahkan. Dohir dan awal. Pengertian dohir secara bahasa adalah yang terang dan yang jelas, dan secara istilah apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rajih bersama dengan kemungkinan yang lainnya. Bersama dengan kemungkinan yang selain. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb. Al-zahir wal mu'awwal. Jadi zahir sama mu'awwal. Apa definisi dari zahir? Ta'riful zahiri, definisi dari zahir. Al-zahiru lughatan al-wadhihu wal bayyinu. Zahir itu secara bahasa adalah terang dan jelas. Jadi sudah terang, sudah jelas. Istilahan madalla bi nafsihi ala makna rajihin ma'a ihtimali ghairihi. Secara istilah dia apa-apa yang menunjukkan dengan dirinya, jadi dirinya itu menunjukkan atas makna yang rajih bersama ada kemungkinan yang lainnya. Jadi makna rajihnya ini kemudian masih ada ihtimal yang lainnya. Waalaikumsalam. Dari mana kita tahu makna rajih? Yaitu dari apa? Konteks kalimat, ya kan? Dari konteks kalimat. Ya, kalau kita misalnya kita melihat ada kerbau, terus di situ ada apa? Ada apa? Gudel, ya kan? Kebu sama gudel kan? Terus kita bilang sama temannya, tahu nggak kamu kebun nusu gudel? Nah,
Oh, bukan berarti kebunnya apa? Walaupun ada kebun di situ karena nggak mungkin kebun apa? Nusu ke kutil. Jadi makna yang rojih langsung terbayang maksud dari kebun nusu kutil itu bukan kebunnya nusu apa? Kutil, tidak. Maksudnya apa? Yang dibayangan kita adalah orang yang apa? Yang udah tua, guru sama apa? Masih muda. Gitu. Itu namanya makna apa? Rojih. Ada kemungkinan yang lain mungkin kenyataan memang apa? Nah, gitu kan. Tapi yang rojih adalah yang seperti itu, yang langsung tabadara fi dhihnina, apa yang langsung muncul di benak kita ketika kita mendengarkan apa ucapan tersebut, itulah yang zahir, makna rojih. Baik, silakan lagi contohnya. Misaluhu, lanjut. Misaluhu qalu sallallahu alaihi wasallam tawaddu min bil ibli fa idza qala min al-murad bil wudu'i wasl a'dha'i arba'ah ala sifati sabi'atin duna wudu'i alladhi huwa an-nadhafatu. Baik. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, berwudulah dari setelah makan daging unta, maka sesungguhnya yang nampak, yang zahir dari yang diinginkan dari wudu adalah membasuh anggota tubuh yang empat sesuai dengan tata cara yang syar'i, bukan wudu yang dimaksudkan yaitu wudu membersihkan. Baik. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min lahumil ibil. Kalian wudulah dari memakan daging unta. Fa inna dhahira minal muradi bil wudu'i ghaslul a'dha'il arba'ati 'ala sifati syar'iyyati dunal wudu'i alladhi huwa an-nadhafatu. Maka sesungguhnya zahir dari yang dimaksud dengan wudu pada hadis tersebut adalah membasuh anggota badan yang empat, ya, anggota badan yang empat. Apa saja itu, Pak? Wajah, kemudian tangan, kemudian apa, Pak? Kepala, dan juga apa? Kaki. Itu ala sifati syar'iyyah, menurut sifat yang telah disyariatkan. Dunal wudu, bukan wudu yang dia hanya sekedar membersihkan, karena wudu secara bahasa artinya apa, Pak? An-nazaha wal nadhafah, kan, kebersihan, ya kan? Maka ketika seorang itu membersihkan, itu disebut dia itu wudu, begitu. Tapi yang dimaksud wudu di sini adalah yang zahir langsung muncul, tawaddu min lahumil ibil, maksudnya suruh wudu yang tata cara wudu secara syar'i, begitu. Walaupun ada makna yang lain, wudu ya cuci tangan, itu juga Bapak juga wudu, seperti itu. Terus Bismillah. Fakharaja bi qaulina madala bi nafsihi ala ma'nan al-mujmalu li annahu la yadullu ala ma'na bi nafsihi. Maka keluar dengan perkataan kami apa-apa yang menunjukkan dengan dirinya atas makna mujmal karena tidak menunjukkan atas makna dengan dirinya. Baik, fa kharaja biqaulina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan al-mujmal li'annahu la yadullu ala al-ma'na bi nafsihi. Maka keluar dengan perkataan kami apa-apa yang menunjukkan dengan dirinya itu menunjukkan kepada sebuah makna, yang keluar apa? Yaitu mujmal. Kenapa? Karena mujmal dia tidak menunjukkan dengan dirinya, itu tidak menunjukkan atas sebuah apa? Makna. Jadi secara zat dari kalam itu, kalau dia mujmal tidak menunjukkan pada sebuah apa? Makna. Tapi kalau itu dia itu zahir ataupun muawwal, masih menunjukkan kepada apa? Sebuah makna. Hanya saja kalau itu maknanya rajih namanya zahir. Kalau itu marjuh atau ihtimal, hanya ihtimal, itu namanya apa? Ya muawwal. Kapan muawwal itu? Yang menunjukkan bukan rajih tapi ada dengan dalil, itu namanya muawwal, nanti akan diterangkan. Jadi
Tidak terus makna yang samping itu terus itu muawwal, tidak ya, harus dengan apa Pak? Muawwal itu dalil, nanti diterangkan. Terus wa kharaja biqaulin rajihin al-muawwalu li'annahu yadullu ala ma'nan marjuhin laulal qarinah. Dan keluar dengan perkataan kami rajih, apa yang keluar muawwal? Dikarenakan muawwal itu ya menunjukkan atas sebuah makna marjuh ya, laulal qarinah, seandainya tidak ada apa? Qarinah. Nah, jadi untuk kepada muawwal itu harus ada apa Pak? Harus ada apa Pak? Dalil. Jadi kita mengamalkan yang zahir, pindah ke yang muawwal itu harus ada apa? Dalilnya. Gitu ya. Baik. Terus wa kharaja biqaulin ma ihtimali ghairihi an-nassu as-sarih. Dan keluar dengan perkataan kami ma'a ihtimali ghairihi, bersama kemungkinan yang lainnya. Apa yang keluar? An-nass as-sarih. Karena nas as-sarih itu tadi tidak mengandung kecuali hanya satu makna saja. Jadi kalau satu makna saja namanya apa? Nas sarih. Ya. Kalau dia punya beberapa makna yang dia itu makna rajih namanya zahir, ya kan? Yang dia itu makna yang tidak zahir namanya apa? Digiring kepada makna yang bukan rajih namanya apa? Maksudnya enggak rajih secara ketika didengar ya, harus memerlukan dalil, namanya muawwal. Kalau itu sama-sama kuat namanya apa? Belum jelas begitu ya, namanya apa? Mujmal. Kalau udah diterangkan mujmal itu namanya apa? Mubayyan, gitu ya. Jadi urutannya kalau maknanya cuma satu namanya apa? Nas as-sarih, atau disingkat biasanya nas gitu tak. Jadi nas yang dimaksud adalah nas yang tidak mengandung makna yang lain. Jadi nas itu digunakan banyak istilah, mustalahatnya banyak. Nas bimakna Alkitab wa sunnah, ya tak? Nas bimakna la yahtamil illa maknan wahidah. Ini dalam usul fikih. Ya, jadi kalau enggak ada makna yang lain namanya nas atau nas as-sarih, sama saja. Gitu ya. Dan kalau ada beberapa makna dan kita enggak tahu yang mana ini, namanya apa? Mujmal. Kalau udah ada keterangan yang datang sehingga jelas, namanya mubayyan. Kalau ada dua makna atau lebih tapi ada yang lebih apa? Yang menurut benak kita ini yang dimaksud. Nah, ini namanya apa? Zahir, gitu kan? Zahir. Oh, ini gitu kan. Tapi kalau kayaknya ini tapi datang keterangan malah jadi ini, berarti namanya apa? Muawwal. Gitu ya. Nah. Jadi ini kayaknya tapi kok datang keterangan malah ini, oh berarti ini muawwal. Maka nanti diterangkan wajib mengamalkan zahir kecuali dengan apa? Dalil yang memalingkan dari zahirnya dia. Terus silakan. Al-amalu bi-dhahir, al-amalu bi-dhahir wajibun illa bidalil yusarrifu an dhahirihi li anna hadhihi tariqatu salaf wa li annahu akhwatu wa adrari dhimma wa huwa fil ta'abbud wal ihtiyat. Mengamalkan yang zahir adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dari kezahirannya, karena ini adalah jalannya para salaf, dan karena hal itu lebih berhati-hati dan lebih membebaskan dari tanggungan dan lebih kuat di dalam peribadahan dan kedudukan. Baik. Al-amalu bil zahir,
mengamalkan yang zahir. Al-amalu bil zahir wajibun illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi lianna hadhihi tariqatus salaf wa li'annahu ahwatu wa abra'u lidhimmati wa aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Mengamalkan zahir itu wajib kecuali dengan dalil yang memalingkannya dari kezahirannya. Dikarenakan hal ini yaitu mengamalkan zahir itu adalah jalannya para salafus saleh. Dan karena dia itu ahwat, lebih apa? Lebih hati-hati. Wa abra' lidhimmah, lebih bisa menghilangkan beban kan diamalkan. Wa aqwa fit ta'abbud, dan lebih kuat dalam beribadahan dan ketundukan. Gitu kan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa yang zahir, Pak? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu salat itu yang zahir adalah salat apa, Pak? Ini salat yang gerakan itu kan. Maksudnya salat yang yubda'u bisalam wa yuhtamu yubda'u bitakbir wa yuhtamu bisalam. Itu yang dimaksud yang salat yang itu, ya. Kamu kok enggak salat kayak saya ke masjid kemudian ada sujud kan. Salat itu kan maknanya kan doa, ya kan ya. Nah, itu berarti dia ngamalkan yang marjuh, bukan yang apa, Pak? Bukan yang zahir. Itu tidak boleh, ya kan? Misalkan mengamalkan yang itu kan makna sholat banyak gitu kan. Tapi kan kalau kita belajar usul fikih ya ada yang dohir, ada yang bukan dohir, ya kan? Bukan dohir itu bukan muawal nanti kalau ada keterangan berarti apa? Muawal, gitu kan? Ada yang bukan dohir, yang marjuh, yang makna rojih sama makna apa? Marjuh, ya. Kita kalau nggak ada keterangan wajib mengamalkan yang apa, Pak? Dohirnya itu ya sholat yang diawali dengan takbir, dia apa? Diakhiri dengan apa? Salam. Tidak terus kita aku milih sing ora dohir. Yang penting kan sholat. Enggak seperti itu. Ya, kalau seperti itu nanti bubrah, ya kan? Hancur lebur agama Islam ditafsirkan dengan apa, Pak? Sekehendaknya apa? Sendiri masing-masing. Seperti itu. Maka di sini itulah jalannya para bapak salaf. Ya, kalau ditanya ya saya pilih mengikuti salaf daripada mengikuti kamu. Kalau salaf kan sudah dijamin apa? Sebaik-baiknya Bapak. Umat khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku. Lah kamu enggak ada yang ngasih rekomendasi. Kan gitu, gampangannya begitu ya. Jadi kalau kita ngeyel-ngeyel, dia ngeyel aku ngene ya udah pilih nih ikut sana daripada ikut Anda yang enggak ada apa rekomendasinya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, ya kan, dan seterusnya ayat Taubah itu ayat 100 itu kan gitu. Jadi kalau tidak tempat gerakan Islam meskipun benar, tapi kalau tidak mengikuti thariqah sholat bisa sesat nih. Bisa loh, sangat bisa loh. Sangat bisa. Makanya kan banyak thariqah. Kenapa kita ngikut thariqahnya salaf atau menjadi salafi gitu kan? Karena mereka itu lebih apa? Lebih akrab, lebih nubuwah, ya kan? Lebih aslam. Dulu enggak ada hawa nafsu, dulu itu loh, karena malah adanya pengen apa? Ibaratnya pengen masuk surga semuanya gitu loh. Enggak ada ibaratnya yang enggak ada tendensi apa-apa, pengennya ya tetap, ya kan? Seperti itu. Dan yang paling utama dikasih rekomendasi sama Allah sama siapa? Rasulullah, gitu loh. Ya kita yang ikut, gitu kan? Gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Saya ikut thariqat ini kok gitu kan. Ya monggo kalau saya pilih jalannya apa? Para salaf yang sudah direkomendasi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu kira-kira siapa itu? Radhiyallahu anhum, hum itu siapa itu? Maksudnya kita gitu. Kan umum hum ya mereka lah jelas kan. Khitabnya itu adalah apa? Mereka. Gitu. Jadi mereka mengamalkan dohir, berarti kita juga mengamalkan yang apa, Pak? Dohir. Karena kita hidup di zaman orang itu cari tafsiran apa, Pak? Sing ora umum kan gitu kan. Maksudnya itu tidak ngikut tafsirannya salah gitu loh. Kok kayaknya malah bangga saya menemukan apa? Tafsir yang baru seperti ini dan ini secara bahasa itu benar misalnya seperti itu. Kayak tadi sholat itu sampai ada orang itu sholatnya hanya
diem hanya zikir itu loh, karena salat itu doa wa zikr. Salat itu kan lugatan secara bahasa doa dan apa Pak? Ingat, ya kan, ingat kepada Allah. Wis sholat Mas. Wis kapan? Aku pas meneng lho. Hah? Malah ada orang sholatnya di mana tadi? Itu sudah kita enggak. Sedangkan Nabi aja enggak pernah. Saya ngaku sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Baik, terus nasallallahu ta'ala lana wa lakum jami' al-afiyah. Ta'riful mu'mil. Mu'awwalu. Ta'riful mu'amil. Afan, ta'riful mu'awwali. Ta'riful mu'awwal. Al mu'awwalu lughatan minal awwali wa huwa ruju' wastilahan ma humila li lafdihi ala makna marju. Baik, terima kasih. Wa kharaja bi qaulina alal maknal marju an-nasu wad dhahir. Baik, terima kasih. Ta'rif mu'awwal. Mu'awwal secara lugatan adalah dari awal dan dia adalah merujuk. Dan secara istilah adalah membawa lafadznya pada makna yang dikuatkan, yang marju. Maka keluar dari perkataan kami makna marju adalah anas dan yang dohir. Baik. Ta'riful mu'awwali, definisi dari mu'awwal. Al mu'awwalu lughatan minal awwali wa huwa ar-ruju'. Dari kata awal, bukan awal ya, tapi awal ya. Itu artinya apa Pak? Rujuk kembali, gitu kan. Istilahan mahumila lafdhuhu 'alal ma'nal marjuhi. Secara istilah apa-apa yang dibawa lafadznya menuju makna yang marjuh. Tadi makna rojih-rojih itu yang kuat, dengan sendirinya dia makna kuat. Ini marjuh itu berarti dikuatkan kan, berarti kan dibikin biar dia itu bisa apa? Menang gitu kan ibaratnya gitu loh. Ya, dan dohir nampak tawaddu minhum bilang langsung di benak kita itu maksudnya wudu yang biasa itu. Oh, kalau saya pilih wudu yang mencuci tangan saja. Nah, itu berarti apa? Makna apa? Marju, bukan rojih secara zatnya begitu loh. Fa kharaja bi qaulina 'ala al-ma'na al-marjuhi an-nasu wal-zahiru. Maka keluar dengan perkataan kami atas makna yang marjuh apa yang keluar nas. Karena nas tadi la yahtamil ila maknan wahida. Wadh-dhahir, karena dhahir itu yahtamil makna tapi makna yang apa Pak? Rajih gitu. Jadi nas kemudian dhahir baru apa Pak? Mu'awwal. Terus Bismillah. Amma nasu fa annahu la yahtamilu illa makna wahidan wa amma dhahiru fa annahu mahmulun ala makna raji. Adapun secara nas karena dia tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna, dan adapun dhahir karena dia adalah dibawa atas makna yang raji. Baik. Amman nasu fali annahu la yahtamilu illa ma'nan wahida. Adapun nas kan keluar tadi. Keluar nas sama dhahir. Adapun nas karena dia itu tidak mengandung kecuali satu makna, maka keluar. Wa amma dhahir fali annahu mahmul 'alal ma'na rajihi. Adapun dhahir karena dia itu ya mahmulun dibawa kepada makna yang rajih. Nah, ini tadi pada makna yang marjuh, berarti dhahir nas sama dhahir keluar. Itu adalah definisi dari apa? Mu'awwal. Jadi dibawa kepada makna marjuh, itu namanya mu'awwal. Dan mu'awwal ini ada dua ya.
Silakan. Ta'wilu. Wa ta'wilu qismani. As-sahihu maqbulun. Sahihun maqbulun. Sahihun maqbulun wa fasidun mardudun. Fasahihu ma dalla alaihi dalilun sahihun. Ka ta'wili qawluhu ta'ala. Ka ta'wili qawlihi. Ka ta'wilu qawlihi ta'ala. Fas'alil qaryata ila makna wa as'alu ahlul qaryati li'anna qaryata nafsuha la yumkinu taujihi su'ali ilaiha. Ta'wil ada dua, sahih yang diterima dan fasad yang ditolak. Sahih apa-apa yang dengannya ditunjukkan dengannya dalil yang sahih, seperti firman Allah Ta'ala, dan bertanyalah kepada penduduk desa, ila makna ke makna dan bertanyalah kepada penduduk desa. Dikarenakan desa dengan sendirinya tidak memungkinkan untuk ditanya kepadanya. Baik. Wa ta'wilu qismani. Takwil itu ada dua ya. Ada kan takwil, sehingga dari makna zahir menjadi makna apa? Ma'awal. Jadi kalau khos dari am menjadi khos harus ada mukhassis. Nah ini kalau dari apa Pak? Zahir menuju ma'awal harus ada takwilnya. Gitu, mu'awilnya apa gitu. Wa ta'wilu qismani sahihun maqbulun wa fasidun mardudun. Takwil itu ada dua, sahih maqbul, sahih diterima, fasid ditolak. Ya kan ada dua itu. Al-awwalu fas-sahihu ma dalla alaihi dalilun sahihun ka ta'wil qoulihi ta'ala was'alil qaryata ila makna was'al ahlal qaryati li'anna al-qaryata nafsaha la yumkinu tawjihu as-su'ali ilaiha. Contohnya apa di situ? Seperti takwil firman-Nya Ta'ala was'alil qaryah, tanyalah desa tersebut, menuju makna tanyalah penduduk di desa. Dikarenakan desa secara dirinya sendiri, desanya itu ya, itu tidak mungkin untuk diarahkan pertanyaan kepadanya, begitu ya. Nah, ini atau kemarin ini juga masuk pembahasan dalam apa? Hakikoh sama apa? Sama majaz, walaupun banyak khilaf terjadi di situ ya, begitu. Akan tetapi kalau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ini tidak usah majaz, ya ini hakikoh. Kan dalam perkataan sering kan dibuang apa? Dibuang apa? Mudhofnya itu sering, depannya dibuang itu sering, dan sisa apa? Mudhof ilaihnya itu banyak sekali, ya kan? Seperti itu. Ya. Ya maksudnya was'alil qaryah orang itu sudah tahu. Ya, dari was'alil qaryah itu sudah tahu. Yang ditanya maksudnya apa? Enggak perlu majaz-majazan, enggak perlu apa? Hakikoh ini sudah hakikoh, begitu loh. Nah, gitu. Karena itu ya sebagian orang mengatakan ini apa namanya, contoh yang dibawakan Syekh ini adalah belum mengenal gitu, maksudnya kurang, iya sudah tepat namanya kurang apa disepakati gitu, maksudnya kurang apa disepakati. Jadi ini dalilnya apa coba? Dalil yang memalingkannya dari dohir, kan dohirnya al-Qaryah, dohirnya apa? Ya kalau kita kan desa, ini kan dari apa namanya was'alil qaryah itu sudah yang dohir bukan penduduk desa, yang dohir mesti apa? Bukan desanya, mesti apa? Otomatis kita sudah penduduk desa. Maksud desa apa? Ditanya, begitu loh. Ya, jadi makna yang dohir muncul, ya langsung apa? Penduduk desa, walaupun lafadznya apa? Was'alil qaryah, pertanyaan desa itu kan gitu. Ah ini min babi idhofati min babi hadfi apa? Mudhaf ala
mudhaf ilaihi gitu. Jadi tinggal apa? Mudhaf ilaihinya. Maksudnya adalah was'al ahlal qaryati begitu. Ya. Dan ini kan yang dipakai kan ya dalil akal gitu kan. Dalil apa Pak? Dalil akal gitu kan. Dan kalau akal orang itu kan bisa apa Pak? Relatif begitu kan. Nah maka kita pakai akal ya, akalnya maksudnya ya kita nut itu ya tentunya adalah para apa? Generasi yang terdahulu. Apa contohnya takwil yang itu adalah misalnya takwil yang sahih? Contoh misalnya ya. Aula mastumun nisa, ya kan? Aula mastumun nisa. Itu surat An-Nisa ya? Iya. Ayat berapa saya lupa. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Wahai orang-orang beriman, ya kan? La taqrabu as-shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba. Nah, jadi junub ya, junub tidak boleh. Illa abiri sabilin. Kecuali kalau hanya nyebrang. Hatta taktasilu, sampai kalian apa? Mandi. Wa in kuntum marda, dan bila kalian sakit atau dalam sedang berpergian atau setelah buang hajat atau menyentuh apa? Perempuan. Ini kan lamasa yulamisu itu mulamasah, itu apa Pak? Menyentuh, ya kan? Ya, menyentuh itu benernya apa? Udah mau kan gitu loh. Nah, ya kan? Kemudian menjadi makna muawal, yaitu apa Pak? Apa Pak? Jima, gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, berarti dari makna zahir menuju makna apa Pak? Yang takwil kan, takwil. Nah, berarti muawal, ditakwil. Lama sayang, dohirnya ya mulamasa. Gitu lah. Karena ada sebagian yang mempertahankan ala amal bidohir, ya, untuk wanita apa Pak? Batal, gitu kan. Loh, kok antum makna muawal? Lah saya kan ngikut Ibnu Abbas, ya kan? Takwilnya siapa? Ibnu Abbas, beliau menerangkan al-jima, itu maksudnya adalah apa? Jima. Berarti ketika itu beliau mentakwil, si Ibnu Abbas ini mentakwil, ya kan? Tapi kan itu karena takwilnya salaf, maksudnya itu adalah thariqatus salaf, ya boleh kan kita mah ikuti, dan itu insya Allah yang apa? Yang benar, begitu. Loh, kenapa? Lah engko nek tawaf ya? Gimana Pak? Gimana Pak? Hah? Bisa Pak? Pas haji? Kon baleni terus? Apa jawabannya? Masih ada jawabannya. Jawabannya apa? Hah? Bukan, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Loh, jenenge fikih itu begitu, Pak. Loh, kamu kok katanya aula mastumun nisa batal kamu. Loh, kok itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kan gitu. Masih ada jawabannya, Pak. Gitu. Ya enggak ngeles wong madhabnya sampai sekarang ada. Ya gitu. Boleh pindah madhab. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau sudah madhabnya lagi. Enggak, ya itu pendapat apa? Ya masih ahli sunnah wal jamaah. Tidak apa-apa, ya kan? Kalau saya ya ngikuti salaf. Gitu kan? Gitu. Kira-kira lebih salaf mana ini? Abdullah bin Abbas sama beliau, ya kan ya? Abdullah bin Abbas kan begitu. Paham maksud saya? Kita bukan mendiskreditkan, tidak, ya ngikut yang lebih akdam, lebih apa Pak? Dulu. Itu ya dalam rangka al-amal bil dzahir kan gitu kan? Dzahirnya apa? Aula mastumun nisa dzahirnya apa Pak?
Ya menyentuh wanita. Berarti menyentuh wanita itu apa Pak? Batal. Loh kamu kan ngikut Ibnu Abbas. Dan ada yang lain, takwil yang lain apa? Rasulullah apa Pak? Pernah bukan menyentuh lagi, bahkan apa? Mencium. Kemudian sholat tidak wudu, berarti mencium wanita apa? Masih ada jawabannya loh Pak. Loh gue pengen ngono. Jawabannya apa? Loh kan Rasulullah. Khususnya beliau. Coba terangkan itu umum untuk yang lain. Ada nggak riwayat sahabat yang lain pegang istrinya anak? Susah jenengan. Ya kan? Nah, gitu masih ada jawabannya, Pak. Gitu ya. Kalau fikih itu begitu, la nihayata. Enggak ada jawabannya, Pak. Ada habisnya gitu. Ya karena kan sama Kak, zamannya sahabat aja ada ya. Apa jangan kalian sholat sebelum sampai di tempat A itu kan, saya lupa itu kan. Sebagian ini maksudnya cuman kita suruh apa? Cepet gitu kan, biar kita sampai sana itu bisa pas waktu sholat. Ini maksudnya adalah apa? Yang satunya maksudnya adalah dohirnya apa Pak? Berarti sholatnya di sana gitu loh, walaupun waktunya sudah apa? Sudah habis kan gitu. Dan semuanya apa? Dibenarkan oleh Rasulullah. Bukan berarti terus berarti semua madhab itu apa? Benar, tidak seperti itu ya kan. Kenapa? Kalau zaman dulu kan ada Rasulullah. Itu berarti ikrar. Kan ada ikrar. Apa yang dimaksud dengan hadis itu Pak? Hadis itu apa? Semua apa yang datang dari Rasulullah, maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin au af'alin au sifatin ulukiyatin au khalqiyatin, ditambah au takririn, gitu kan? Takrir juga termasuk apa? Hadis, begitu. Nah, ini siapa yang mentakrir nih? Kalau nggak ada mentakrir berarti kita pilih mana yang menurut kita sudah punya ilmu alat, mana yang menurut kita Bapak yang kuat. Seperti itu. Ini menurut saya mantap ini karena dalilnya jelas. Bukan menurut saya ini saya mantap ini kepenak, bukan begitu. Ya, bukan saya mantap ini karena ini penak, bukan begitu. Dalilnya ini kuat, dalilnya begitu ya. Saya mantap ini penak, tidak begitu ya. Tidak ya. Terus yang kedua fasid. Asani wal fasadu ma laysa alaihi dalilun sahihun kata'wili al-mu'attilatin qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala istawa ila makna istawa was-sawabi anna maknahu al-quwa wa istiqrar min ghairi tabi'i wala tamthili. Yang kedua yang fasad, yaitu apa-apa yang tidak menunjukkan pada dalil yang sahih, seperti ahli taklil yang mentaktil perkataan Allah Ta'ala Ar-Rahman bersemayam di atas arsy kepada makna menguasai, istawa. Dan yang benar dari makna tersebut adalah ketinggian dan menetap tanpa taklif dan tanpa tamsil. Baik. Asani wal fasidu ma laisa alaihi dalilun sahih. Takwil yang apa? Yang kedua tadi yang sahih. Nah, tapi ya tadi sudah disampaikan was'alil qaryah itu contohnya kurang apa? Kurang mengena maksudnya ya. Itu ya yang mengena tadi aulamas tumun nisa. Takwilnya apa? Dalilnya mana langsung, yaitu dari satu Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, yang kedua adalah fi'lu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentakwil ke situ ini maksudnya jima dengan itu. Dengan dua tadi, yaitu dengan perkataan Ibnu Abbas ay al-jima dan dengan perbuatan Rasulullah, ternyata beliau mencium istrinya sholat tidak perlu apa? Wudu, begitu kan? Ya. Nah, ini kan was'alil qaryah. Itu kan dalilnya apa, Pak? Nah, ini kan. Nah, ini kurang tepat
Gitu. Maksudnya contoh yang kurang apa? Tepat, karena akal orang satu dengan yang lain apa? Beda. Menurut yang madhabnya Ibnu Taimiyah misalnya ya, was'alul Qur'an ini hakikah sudah, karena sudah nggak usah apa namanya ditakwil-takwil yang dohir, langsung maksudnya adalah apa? Menduduk, karena nggak mungkin orang kok tanya apa? Nah ini maksud, ini adalah menyingkat kata, dibuang mudhofnya, tinggal mudhof ilaihnya menempati posisinya, begitu loh. Nah ini sekarang yang fasid. Apa yang fasid? Wal fasidu ma laisa alaihi dalilun sahihun. Apa yang padanya tidak ada dalil sahih. Jadi takwilnya tidak ada dalil sahih. Ya, kalau nggak ada dalil sahih berarti hanya pakai apa Pak? Akal kan, ra'yu kan gitu kan. Nah, sama, maka contoh yang di atas tadi sebagian mengatakan kurang tepat karena kan dengan akal saja. Katakwilil mu'attilati qaulahu ta'ala. Seperti takwilnya kaum mu'attilah. Ya, mu'attilah itu orang-orang yang menafikan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti takwilnya orang-orang Mu'attilah firman-Nya taala. Jadi firman-Nya Allah ditakwil sama orang-orang Mu'attilah. Apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala ya istiwa, ulu wartafa'a, berada di atas arsy. Ila makna istaula, ditakwil istawa ini ditakwil menuju makna apa? Istaula. Istaula itu apa? Menguasai. Was-shawab anna maknahu al-ulu wal istiqrar, dan yang benar maknanya adalah ulu wal istiqrar, ya, tinggi, ya, tinggi di atas, istiqrar, ya kan? Berdiam di situ, min ghairi takyifin, tidak dengan mentakyif, wala tamtsil, tidak pula tamtsil. Apa bedanya takyif sama tamtsil? Kalau tamtsil itu menyerupakan, kalau takyif membagaimanakan. Maksudnya apa? Kalau ada contoh, ini namanya tamtsil, ya kan? Oh berarti seperti seseorang itu bersemayam di atas kursi, itu namanya tamtsil, kan masalah, ya kan, memisalkan. Kalau takyif membagaimanakan, nggak ada apa? Nggak ada membandingkan, mengkorelasikan, nggak ada. Langsung dibayangkan, berimajinasi, imajinernya itu. Oh seperti ini, nah, itu. Nggak ada contoh gitu, maksudnya nggak disamakan. Nah, itu namanya takyif, gitu ya. Nah itu semuanya nggak boleh, ya. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa mentamsil, tanpa mentakyif, ya. Dan menetapkan apa yang Allah tetapkan itu tidak berarti kita menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Kenapa? Karena makhluk sendiri saja satu dengan yang lainnya namanya sama, sifatnya bisa apa? Berbeda, ya kan? Tangan manusia ya dengan tangannya apa? Gajah, hewan beda, ya kan? Begitu, ya kan? Terus misalnya kaki manusia dengan kaki meja apa? Beda, ya kan? Tidak berarti apa? Menyamai makhluk sendiri aja sama namanya beda apa? Beda hakikatnya, ya kan? Seperti itu, ya, beda hakikatnya, ya. Bahkan bisa beda sekali, ya, perspektifnya. Contohnya tangan panjang sama panjang tangan, ya kan? Beda loh. Tangan panjang artinya apa Pak? Kalau panjang tangan sudah beda ya, padahal cuma dibalik saja itu Pak ya. Begitu. Mata manusia dengan mata apa? Serangga, sama-sama mata, sudah Bapak beda. Ya kan, tapi esensinya untuk melihat. Iya memang esensinya untuk melihat, ya sama, ya kan? Allah punya mata, punya kan memang untuk apa? Melihat. Tapi bagaimana? Ya kita nggak tahu. Itu maka kata Syekh Al-Albani itu apa? Bahasun mabahas fis sifah far'un min mabahas fil dzat. Ya, pembahasan sifat itu adalah cabang pembahasan zat. Maksudnya gimana? Lah kalau kita nggak pernah lihat siapa? Belum melihat Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa kita apa? Menetapkan terus apa Pak? Berarti kamu menyamakan, belum pernah apa? Melihat. Maka tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah itu min ghairi tamtsil wala takyif, ya, ditetapkan, tidak mentaktil, ya kan?
Ta'til itu dari meniadakan. Karena apa? Menganggap kalau kita tetapkan itu adalah apa Pak? Menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu. Asalnya seperti itu. Ya, jadi kalau antum perhatikan yang mentakwil ataupun mentaktil itu biasanya sifat-sifat yang itu adalah apa? Hissiyah. Hissiyah itu yang nampak di kita. Apa Pak? Tangan. Maksudnya adalah apa Pak? Kekuasaan, ya kan? Allah turun. Nah, turun gitu. Yang hissi, ya kan? Turun maksudnya rahmatnya, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau yang maknawi tidak, contoh ilmu, oh berarti ditakwil ilmu adalah enggak ada. Karena ilmu sifatnya apa Pak? Maknawi bukan apa? Hissi, ditetapkan. Ditetapkan apa enggak Pak? Oh, kok jenengan yang setuju ya? Ditetapkan apa enggak? Ilmu ditetapkan enggak? Tetapkan. Tapi kalau tangan ditakwil karena hissi ya. Ya menurut mereka kalau hissi berarti ini apa Pak? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Berangkatnya dari apa sebenarnya? Berangkatnya dari tamtsil. Dari apa Pak? Tamtsil. Ini menganggap Allah itu sama dengan apa Pak? Makhluk. Biar enggak sama maka apa? Kalau ahli sunnah wal jamaah sejak awal Allah itu tidak sama dengan apa Pak? Makhluk gitu loh. Laisa kamitslihi syai'un, tidak titik, wa huwas sami'ul basir gitu. Berangkatnya dari tamtsil. Kalau enggak mentamtsil enggak usah Allah menetapkan ngapa kita takwil. Gitu kan? Yang menetapkan siapa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini siapa? Kenapa enggak langsung Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula? Ya kan? Gitu. Apa faedahnya? Kan gitu kan, berarti memang Allah ingin menetapkan. Gitu loh. Kalau Allah ingin menetapkan, kita apa? Tetapkan. Nah terus istiwa piye? Ya bohong ora tahu, kita belum lihat siapa? Allah kan gitu. Ya kan? Min ghairi tamtsil wala apa? Takyif. Loh kok menetapkan ra ngerti? Lah kita belum pernah apa? Lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu tetapkan? Lah Allah mah menetapkan. Gitu loh. Dan kita menetapkan bukan berarti kita apa? Mentamtsil ataupun mentakyif seperti itu. Baru kalau misalkan mereka mentafsir sama mentakyif jatuh pada zaman itu, mereka itu juga menolak sifat Allah bukan? Pada Jelas. akhirnya terus dia menolak sifat Allah gitu. Jelas no? Maka hilang kan? Sifat datangnya jadi apa? Jadi enggak ada yang zatnya itu loh ya, yang datang rahmatnya. Kalau yang datang rahmatnya enggak perlu itu sudah memang apa Pak? Allah memberikan apa? Rahmatnya kepada makhluknya. Gitu kan. Yat maksudnya apa Pak? Kekuasaan. Gitu kan. Pertama, enggak tangan menolaknya. Iya, bukan menolak, ditakwil. Ini menolak ya. Tapi akhirnya kan Iya. Dihalusin ini bukan riba ini Pak. Ini bunga ini Pak. Waduh baik tahu kan. Gitu loh. Nah. Itu pendalilnya siapa yang kok bisa menolak sampai akhirnya menolak itu ke para pendalilnya siapa dari siapa? Nah, tidak disebutkan di rekamannya. Nanti. Kalau benar diambil loh Pak. Kalau benar diambil. Jenengan kapasitasnya nadir apa? Enggak perlu. Kalau benar kita ambil apapun madhabnya. Coba jenengan Fathul Bari dikaji enggak Pak? Hah? Riyadhus Shalihin? Pernah. Dikaji.
Arba'in Nawawi dihafalkan. Dihafalkan. Gitu kan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan uzur. Wah ini udah apalah kita kan dibandingkan mereka. Seperti itu. Para ulama, Masya Allah, ya kan, yang jasanya sangat besar terhadap Islam. Buktinya apa? Dulu masih dikaji kitabnya itu, kalau enggak Allah yang mengendaki siapa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan gitu. Berarti siapa yang menaikkan derajat mereka? Kalau enggak siapa? Allah gitu. Emang enggak ada arba'in yang lain? Banyak itu diteliti, peneliti arba'in itu jumlah 500 lebih, Pak. Kenapa yang makbul baina yatil muslimin arba'innya Nawawi? Berarti kan min ikhlasihi, ya kan, karena ikhlas beliau, karena memang Masya Allah ilmu beliau, sehingga itu yang dipelajari mana-mana. Madhabnya mau apa ya, Hanafi mungkin yang nggak ada di sini ya, kita kan tahunya baru Syafi'i sama Hambali kan, itu mungkin ya arba'in Nawawi dia Pak dipelajari, Pak. Masya Allah, kan begitu ya. Lanjut lagi Pak. Wah kok jadi seperti itu Pak. Ya kita cukupkan ya. Udah jam 5:30 lebih sampai sini. Nah, yang kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita pelajari nasakh ya. Nasakh ini panjang nih, nasakh ini ya. Memang perlu pembahasan yang detail nasakh ya. Baik. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.